Ya, seperti yang saya sampaikan kemarin, jadi pada video kali ini kita akan membahas secara khusus raket dari Hikwa yang serinya CS Power ya. Sebelumnya kita sudah membahas CS Power 8 dan pada kesempatan kali ini kita khusus membahas yang CS Power 7 dan CS Power 9. Jadi ini masih satu seri juga dengan yang CS Power yang sebelumnya sudah kita bahas ya. Jadi ini adalah produk kolaborasi antara Cendol Sport ya. Jadi CS ini adalah kepanjangan dari Cendol Sport ya. Berkolaborasi dengan Hikwa, mereka mengeluarkan raket, 3 seri raket ya, masing-masing CS Power 7, CS Power 8, dan CS Power 9. Dan di depan saya ini CS Power 7 dan CS Power 9 ya. Tidak hanya beda secara desain, kemudian warnanya, tapi juga ada perbedaan spesifikasi ya untuk masing-masing raketnya ya. Jadi menyesuaikan dengan gaya bermain kalian dan level permainan kalian ya. Jadi kalian bisa memilih sesuai dengan level permainan kalian dan gaya bermain kalian. Nah, untuk yang CS Power 7 ini ya, ini dia spesifikasinya untuk beratnya dia 3U ya guys, 3U, kemudian medium stiff ya, dan untuk catnya finishingnya dia matte atau doff ya. Untuk kombinasi warnanya bagus ya guys, merah putih ya, sangat menunjukkan karakter Indonesia ya, merah putih. Dan ini kalau dilihat dari spesifikasinya ini cocok buat kalian yang suka bermain power, suka gebuk-gebuk, suka smash. Kalau permainan double, kalian banyak posisi di belakang ya. Dan kalau untuk pemula sebenarnya ini agak kurang recommended karena ini raketnya butuh tangan yang kuat ya. Kecuali kalau kalian memang pemula tapi memang suka bermain power, nggak apa-apa. Pakai raket ini oke, nggak ada masalah. Kalau untuk intermediate saya rasa yang tangannya sudah oke ya, yang powernya udah kebentuk, raket ini pasti bisa maksimal sekali ya, karena ini juga medium stiff. Tentunya kalau untuk akurasi akan lebih baik ya guys, seperti itu. Nah, sementara kalau yang ini CS Power 9, ini untuk beratnya dia 5U ya, 5U, kemudian fleksibilitasnya itu dia medium flex ya, dan finishingnya, catnya itu dia glossy guys. Dan untuk finishing glossy di brand Hikwa saya lebih suka ya daripada yang matte atau doff ya. Terlihat lebih mewah aja ya kalau menurut saya ya. Meskipun ini sebenarnya hanya soal selera aja ya. Oke, seperti itu. Dan kalau yang ini 5U ini ya, CS Power 9 yang 5U ini cocok ya buat pemula yang powernya belum ada, yang powernya kurang. Pakai raket CS Power 9 ini pasti bisa lebih maksimal. Kenapa? Karena fleksibilitasnya yang medium flex akan ngebantu power kalian. Dan raketnya karena dia 5U enak di swingnya. Jadi sangat ramah, nyaman dan tidak susah untuk dipakainya ya buat kalian yang pemula, kelas hobis ya. Atau untuk yang intermediate juga bisa menggunakan raket ini yang gaya mainnya itu suka dengan permainan-permainan cepat ya, bermain ya, di depan atau quick smash, kemudian suka apa ya, olah-olah bola, kok ya, kontrol, kemudian main trik-trik. Raket ini lebih lebih enak di manuvernya, lebih enak guys, seperti itu ya. Oke, kita akan membahas secara lebih spesifik ya untuk spesifikasi dan detail dari raket ini. Kita akan lihat ya dari bagian atasnya ya. Kita mulai dulu dari yang CS Power 7 guys. Nah, CS Power 7 seperti ini ya bentuk framenya. Kurang lebih ya mestinya harusnya sama ya dengan CS Power 9. Dan seperti biasa kalau di Hikwa itu metric head shape ya. Oke, kemudian ada grommet yang berbeda warnanya, dua di bagian atas ya. Jadi untuk menandakan ini di tengah ya guys. Oke, yang ini juga ada, yang CS Power 9 juga ada, berwarna berbeda ya. Yang lainnya warnanya hitam, sementara dua di tengah ini dia transparan. Dan menariknya di raket Hikwa CS Power 7, 8, dan 9 ini jumlah grommetnya sudah 76 guys. Jadi buat kalian yang memperhatikan jumlah grommet, yang mencari raket itu dia enak dilihat secara ininya, senarnya kan kalau grommet 76 kan dia bisa lurus tuh guys. Nah, Hikwa CS Power 7, CS Power 8, CS Power 9 itu 76, jadi lurus guys. Oke, seperti itu. Kemudian bentuk frame shape-nya ini dia aerobox ya guys. Jadi untuk bermain power mestinya dia bisa memberikan feel stabil guys. Oke, tujuannya seperti ini kurang lebih sama, ada huruf H dan K. Kita ke bagian shaft-nya, kita bisa melihat di sini ada spesifikasinya 3U.
Oke, kemudian nama serinya CS Power 7, Medium Stiff, dan Limited Edition ya. Karena Limited Edition berarti dia menggunakan gold ya, gold end cap, dan memang terlihat mewah sekali ya. Jadi karena dia Limited Edition ya, untuk harganya dibanderol di harga 500 ribuan ya guys. Jadi ya seperti itu ya untuk Limited Edition. Memang harganya kalau dilihat dari raket-raket Hikwa yang memang Limited Edition, harganya di kisaran itu guys. Oke, kemudian kita bisa lihat di sini untuk max tensionnya bisa 33 lbs ya. Yang CS Power 7 33 lbs, kalau yang CS Power 9 ini juga 33 lbs juga, jadi udah cukup banget ya buat kalian pemula sampai intermediate pun udah cukup ya. Bahkan yang pemain-pemain pro aja ya 31, 32 pakai raket ini juga sebenarnya juga bisa ya, mampu ya kalau mau ditarik sampai 33 lbs ya. Oke, kemudian kita ke con atau top capnya, kita bisa lihat nama brandnya Hikwa, ada hologramnya Hikwa lagi, kemudian ada bendera Indonesianya guys, yang di sini juga sama ya, kurang lebih sama. Nah, untuk yang Hikwa seri CS Power ini, dia tidak menggunakan grip ya guys, jadi dia langsung kayunya ini guys. Tapi tenang aja, kalian tidak perlu menambahkan atau memberikan isolasi tambahan atau electric tape ya, atau isolasi, karena mereka sudah membuat seperti ini, udah di coating, dilapisi plastik. Jadi jangan khawatir kalau kalian sering berkeringat telapak tangannya, jangan khawatir kalau keringat kalian akan merembes ke kayunya, karena ini sudah aman ya. Jadi tinggal kalian kasih cushion wrap aja ya. Oke, kasih cushion wrap, kemudian kasih over grip ya, sesuaikan dengan ketebalannya biar kenyamanannya sesuai dengan yang kalian sukai ya. Atau kalau bisa kasih grip langsung handuk juga nggak apa-apa, bisa guys. Kalau terasa kecil tinggal bisa dikasih lapisi lagi, di lapisi isolasi atau cushion wrap juga bisa guys. Oke, semuanya sama seperti itu ya, tanpa grip ya. Nah, di Hikwa ya, buat kalian yang belum pernah mencoba atau belum pernah melihat raket Hikwa, mereka menggunakan apa ya, tidak memberikan spesifikasi berat dan balance point di shaftnya ya, tidak menunjukkan spek berat dan balance point di shaftnya, tapi mereka menuliskannya secara manual ya, memberikannya di label, kemudian ditempelkan di handle gripnya ini ya. Jadi mereka modelnya ketika raket sudah jadi, kemudian baru dilakukan pengukuran, baik itu berat maupun balance point-nya. Jadi antara satu raket dengan raket yang lain itu akan berbeda. Bahkan di satu seri yang sama, itu bisa berbeda. Tapi kalau misalkan yang ini ya, dia sudah CS Power 7, memang speknya 3U ya, akan dibuat 3U. Cuma range-nya beda-beda ya, ada 85, 86, 87, 88, 89. 4U juga gitu, 5U juga gitu. Dan balance point-nya berbeda-beda guys, jadi tinggal sesuaikan aja. Dan kalian bisa request ya, kalau menurut saya kalian bisa request untuk berat atau balance point-nya nanti biar dicarikan sesuai dengan yang kalian inginkan guys, kayak seperti itu ya. Untuk yang CS Power 7 ini tertera 89 gram, kemudian balance point-nya 305 ya. Jadi kalau berat 89 tentu udah masuk 3U, balance point 305 tentu ini head heavy ya. Head heavy, jadi untuk bermain power itu pasti enak guys. Nanti kita juga akan melakukan pengukuran sendiri ya guys, apakah sudah sesuai dengan ini atau belum. Nah, kemudian kalau yang CS Power 9 ini dia beratnya 79 ya, jadi 5U. Kemudian balance point-nya ini tinggi banget guys, 320 ya guys. Jadi biasanya kalau raket-raket 5U itu biar karena ringan ya, biar powernya juga dapat, itu mengakalinya dengan membuat balance point yang tinggi. Kebanyakan brand-brand seperti itu ya. Oke, seperti itu untuk berat dan balance point-nya yang tertera, dan kita akan melakukan pengukuran apakah berat dan balance point-nya sudah sesuai atau belum ya. Nah, untuk kesempatan kali ini, selain kita akan melakukan pengukuran secara manual ya, saya pribadi melakukan pengukuran dengan timbangan digital dan menggunakan penggaris ya, dengan mencari titik imbangnya biar lebih afdol, karena kemarin ada masukan terutama banyak yang kemarin memberikan komentar untuk yang seri CS Power ini biar ini ya pakai yang digital juga ya, karena kemarin waktu video CS Power 8 itu ada yang kurang menerima ya, tidak menerima pengukuran yang saya lakukan dengan penggaris, katanya kurang valid ya. Kita akan buktikan ya pengukuran dengan penggaris ini kemudian dengan yang digital, apakah selisihnya jauh banget atau enggak ya guys.
Kemarin saya sudah ke toko ya, mencari toko yang ada mesin pengukuran digitalnya ya. Nanti kita akan lihat untuk perbedaannya gimana guys. Oke, kita mulai dulu dari yang CS Power 7 ya guys. Beratnya 89 ya guys. Oke, kalau di saya beratnya berapa? 88,2 ya. Jadi selisihnya cuma 1 gram aja. Menurut saya masih oke lah ya, masih masuk toleransi ya. Oke, seperti itu 88 jadi masih oke. Kalau yang CS Power 9-nya ini di sini 79. Kalau pengukuran di saya 78,6, kalau dibulatkan 79. Jadi masih sesuai ya, guys. Nah, sekarang kita ke balance point-nya, guys. Ke balance point-nya kita ke ini dulu ya, guys, ke CS Power 7 ya. Ini kemarin agak ini ya, untuk yang CS Power 8 waktu saya melakukan pengukuran secara manual seperti ini, itu selisihnya lumayan jauh ya. Jadi saya penasaran juga dengan CS Power 7 dan CS Power 9 ya guys. Oke, seperti ini ya guys. Oke, sudah di tengah. Kita akan lihat untuk balance point-nya ada di angka berapa. Kalau di sini tertera 305 ya guys. Oke, kita lihat balance point-nya ada di angka 290, nggak sampai 300 guys. Oke, cuma 290 guys. Oke, 290, 291 ya. 290, 291 ya guys. Jadi selisihnya lumayan jauh ya dari 305 ya. Selisihnya ya 9 sampai 10 ya guys, 1 cm ya. Makanya ini kalau menurut saya nggak terlalu terasa heavy banget ya. Cuma terasa berat aja. Oke, seperti itu. 290, 291 ya. Sekarang kita coba lihat yang ini CS Power 9 ya. Oke, balance point-nya di sini tertera 320 ya, guys. Kita lihat untuk real-nya berapa. Oke. Oke, sudah di tengah ya, guys. Sudah di tengah dan di sini balance point-nya ada di angka 295 guys. 295, 296 ya. Jadi kalau dengan 320 itu selisihnya ya lumayan jauh ya guys. Saya tidak tahu bagaimana bisa seperti itu karena dari Hikwa sendiri juga mereka melakukan pengukuran secara manual ya. Dalam arti ketika raketnya udah jadi mereka baru melakukan pengukuran. Oke, ini pengukuran yang saya lakukan sendiri dengan menggunakan timbangan digital dan juga penggaris ya. Dan untuk pengukuran secara digitalnya saya sudah menggunakan alat ya, dan kemarin saya pergi ke toko Mataram Sport yang memiliki mesin digital untuk melakukan pengukuran baik itu berat, balance point dan lain sebagainya. Kalian bisa tonton pengukuran kedua raket ini dengan menggunakan mesin digital dari Li-Ning. Ya oke. Tadi 295. Ya, seperti itu ya pengukuran yang sudah saya lakukan untuk kedua raket ini dengan menggunakan mesin digital dari Li-Ning, mesin digital milik dari Mataram Sport ya guys. Terima kasih Mataram Sport ya. Nah, bisa kalian perhatikan ya. Jadi untuk yang CS Power ini ya, CS Power 7 dan CS Power 9 ya, untuk beratnya kurang lebih sama ya, nggak terlalu jauh beda dengan pengukuran yang saya lakukan, termasuk juga dari balance point-nya ya. Balance point-nya kalau di sini 305 ya, tapi kalau di pengukuran dengan mesin digital jatuhnya di 290. Jadi sama seperti yang saya lakukan jatuhnya di 290, 291 ya guys. Dan untuk pengukuran menggunakan mesin digital itu tidak hanya satu kali aja, saya coba sampai 3 kali ya kemarin dan jatuhnya di angka yang kurang lebih hampir sama. Kemudian untuk yang CS Power 9 ini dia beratnya juga kurang lebih ya hampir sama dengan yang saya lakukan. Sudah sesuai ya untuk berat CS Power 7 maupun CS Power 9 beratnya sudah sesuai ya. Cuma untuk balance point-nya itu yang dia selisihnya lumayan jauh. Kalau yang CS Power 9 di sini terteranya 320, tapi kalau pengukuran yang saya lakukan dengan manual dengan penggaris 295 jatuhnya 295, 296 menggunakan mesin digital saya lakukan 3 kali juga sama ya, jatuhnya di 295 ya guys. Jadi buat kemarin yang komen di CS Power 8 ya, pengukuran yang saya lakukan dengan penggaris ini
kurang valid. Nah, bisa kalian bandingkan ya, bisa kalian nilai sendiri. Dan kalau menurut saya, dengan hasil yang saya lakukan ini, pengukuran dengan penggaris dengan mesin digital itu selisihnya itu enggak jauh ya, enggak jauh berbeda. Kalaupun ada selisih paling 1-2 dan itu masih normal menurut saya ya. Jadi tetap bisa diakui ya pengukuran dengan menggunakan penggaris. Jadi tidak harus menggunakan mesin digital ya guys. Mesin digital hanya untuk memastikan aja ya. Oke, seperti itu ya. Semoga bisa diterima ya. Nah, jadi untuk raketnya seperti itu sudah kita ulas ya untuk spesifikasi yang tertera, kemudian realnya bagaimana seperti itu ya. Oke, untuk yang CS Power 9 ya, meskipun dia hanya 295, tapi saya suka ya, feel-nya ini malah enak guys. Ini nyaman dipakai ya, dalam kondisi seperti ini. Nanti kalau dikasih senar saya kurang tahu bagaimana, tapi semoga aja masih enak, karena seperti ini aja saya merasa udah, ini raketnya udah enak ya, nggak terlalu heavy banget ya. Yang ini pun juga sama, karena dia sudah berat, jadi kalau misalkan BP-nya terlalu tinggi itu nanti malah jadi kurang nyaman ya. Jadi beruntung ini malah BP-nya di 290, jadi ini untuk bermain all round ke power juga masih enak ya, nggak terlalu effort banget ya. Oke, mungkin itu dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih kalian sudah menonton, semoga bermanfaat. Jika kalian sudah ada yang menggunakan kedua raket ini, silahkan boleh komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton, kita jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Kita akan review pemakaiannya, ditunggu aja. Salam sehat, salam olahraga.